Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah media pembelajaran yang terdiri atas Erni Yusmita, Ria Angelina, Sutra Ayu Rohma, Syifa Bella Ramadini, Kampus Indralaya, dosen pengampu, Ibu Dr. Yeni Anwar MPD, dan Bapak Dr. Masagus Muhammad Ibrani MSI, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2020. Rencana pelaksanaan pembelajaran kompetensi dasar 3.3 Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pahangai, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 9 semester ganjil, mata pembelajaran Hereditas Manusia dengan alokasi waktu 2 pertemuan 4 JP. Kompetensi inti KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yaitu toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena, dan kejadian tampak mata. KI 4. Mencoba, mengelola, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut teori atau pandangan. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar. Kompetensi pengetahuan 3.3 yaitu menerapkan konsep warisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Dengan indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menunjukkan perilaku rasa ingin tahu tentang warisan sifat. 3.3.2 membedakan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman genetis. 3.3.3 menjelaskan tentang kemungkinan keturunan yang dihasilkan dari persilangan. 3.3.4 menjelaskan tentang hukum Mendel. Selanjutnya, ada 4 tujuan pembelajaran. 1. Melalui diskusi. Siswa dapat mengetahui tentang pewarisan sifat. 2. Melalui penjelasan langsung. Siswa dapat membedakan keanekaragaman dan dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman genetis. 3. Melalui latihan. Siswa dapat mendefinisikan tentang kemungkinan keturunan yang dihasilkan dari persilangan. 4. Melalui latihan. Siswa dapat mendefinisikan tentang hukum Mendel. Ada 4 materi pembelajaran yang digunakan pada KD 3.3 ini, yaitu 1. Prinsip dasar genetika, 2. Percobaan Mendel, 3. Persilangan satu sifat beda atau monohibrid, 4. Persilangan antara atau intermediate. Untuk metode pembelajaran, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, model problem-based learning, dan metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Sedangkan untuk media pembelajaran, media yang digunakan yaitu LKP, LCD atau proyektor, serta gambar dan video.
Untuk sumber belajar, peserta didik dapat menggunakan modul, LKPD, internet, buku-buku lain, dan lingkungan sekitar. Pada pembelajaran KD 3.3 ini terdiri atas 2 pertemuan, meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pertemuan pertama, pendahuluan, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, guru mengecek kehadiran peserta didik, guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik, guru membagikan kelompok peserta didik, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Kegiatan inti mengamati. Guru meminta peserta didik mengamati video bayi kembar dengan penampilan yang hampir sama. Guru memanggil beberapa peserta didik ke depan kelas yang berbeda jenis kelamin sebagai model, dan peserta didik yang lain diminta mengamati beberapa peserta didik yang dipanggil oleh guru. Menanya, peserta didik menanyakan tentang bagaimana proses terjadinya bayi kembar. Peserta didik menanyakan mengapa terjadi perbedaan bentuk, warna kulit pada siswa yang ditunjuk sebagai model. Pengumpulan data, peserta didik berdiskusi di dalam kelompok tentang proses terbentuknya bayi. Peserta didik melakukan diskusi tentang keanekaragaman genetis pada manusia. Menalar. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi proses terbentuknya bayi. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan menentukan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman genetis dengan mencarinya dari berbagai sumber. Mengomunikasikan. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang proses terbentuknya bayi. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menginformasikan lebih lanjut tentang keanekaragaman genetis manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman genetis. Pertemuan kedua, kegiatan pendahuluan. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, guru mengecek kehadiran peserta didik, guru memotivasi peserta didik dengan mengamati gambar persilangan tanaman RCs, guru menyampaikan tujuan dan manfaat dari persilangan. Penyampaian informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan yaitu melakukan percobaan persilangan dengan menggunakan kancing genetika. Kegiatan inti mengamati. Guru meminta peserta didik mengamati gambar persilangan tanaman RCs. Pengumpulan data. Peserta didik melakukan praktikum penurunan sifat makhluk hidup menggunakan kancing genetika. Menalar, mengolah data percobaan ke dalam tabel. Menyimpulkan hasil percobaan praktikum penurunan sifat makhluk hidup berdasarkan data yang diperoleh. Memformulasikan pola perbandingan sifat hasil persilangan makhluk hidup. Mengomunikasikan diskusi kelompok untuk membahas hasil percobaan. Menyampaikan hasil kelompok dalam bentuk presentasi di depan kelas dan laporan tertulis. Menginformasikan lebih lanjut tentang hukum perwarisan sifat, hukum Mendel. Penutup, guru bersama peserta didik mereview hasil kegiatan pembelajaran. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Guru memberikan penghargaan pada kelompok berkinerja baik. Pemberian tugas untuk mengetahui daya serap materi peserta didik. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. Penilaian 1. Jenis penilaian atau teknik penilaian dan bentuk instrumen. 2. Instrumen penilaian. A. Pertemuan pertama. Sikap. Untuk teknik penilaian observasi dengan instrumen lembar observasi dan bentuk instrumen rubrik penilaian sesuai rasa ingin tahu dengan menggunakan petunjuk sebagai berikut. Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam rasa ingin tahu. Berilah tanda cek pada kolom skor sesuai rasa ingin tahu yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. 4. Apabila peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan. 3. Apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
2. Apabila peserta didik kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Dan terakhir adalah 1. Apabila tidak pernah dilakukan. Untuk aspek pengamatan dapat dilihat dari tabel berikut dengan keterangan SB sangat baik, B baik, C cukup, dan K kurang. Pada poin pertama adalah peserta didik memperhatikan peragaan guru. Kedua, peserta didik menanyakan konsep-konsep yang belum diketahui. Ketiga, peserta didik serius dalam melakukan eksperimen. Dan keempat, peserta didik menanggapi pendapat dari pertanyaan temannya. B. Pengetahuan. Teknik penilaian tes tertulis. Instrumen lembar tes tulis dan bentuk instrumen uraian. C. Keterampilan. Teknik penilaiannya adalah tes praktik, bentuk penilaiannya lembar pengamatan. Dapat diperhatikan pada tabel berikut. Aspek yang dinilai adalah nomor 1, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan percobaan hereditas. Nomor 2, melaksanakan percobaan sesuai dengan prosedur. Nomor 3, menuliskan hasil percobaan ke dalam tabel. Dan nomor 4, membuat kesimpulan. Penilaian dihitung dari rentang 1 sampai dengan 4, kemudian dihitung jumlahnya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.